Saya akan membahas dulu soal latihan nomor 3 minggu lalu. Benda bermassa 2 kg dilepaskan dari titik A melewati bidang seperti gambar. AB dan CD licin, sedangkan BC kasar. Koefisien gesekannya 0,2, panjang BC 30 meter. Soal A menanyakan kelajuan benda di titik B. Bidang AB licin, jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. EMB sama dengan EMA. Nah, di B, ketinggiannya 0, sehingga EP-nya 0. Sedangkan di A, karena dilepaskan, berarti kecepatan di A 0. Yang berarti energi kinetik di A 0. Sehingga kita dapat kelajuan benda di B adalah 10⁻² meter per sekon. Soal B menanyakan kelajuan benda di C. BC bidangnya kasar, ada gesekan, jadi kita tidak bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah usaha oleh gaya konservatif sama dengan selisih dari energi mekanik. Terus kenapa ini hanya energi kinetik? Karena BC itu ketinggiannya sama, jadi tidak ada perubahan energi potensial. F sama dengan mu kali N. EK sama dengan setengah mv kuadrat. N sama dengan W, karena masanya 2 kilo, berarti beratnya 20 Newton. Panjang BC 30 meter, massa 2 kg. Kelajuan benda di B itu adalah 10⁻², dikuadrat menjadi 200. Sehingga kita perolehlah kelajuan benda di C besarnya 4⁻5 meter per sekon. Soal C menanyakan ketinggian D. CD bidangnya licin kembali, jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik lagi. Sehingga persamaannya menjadi EPC tambah EKC sama dengan EPD tambah EKD. Kita tinggal masukkan lagi angkanya. Di C ketinggiannya 0, sehingga EP-nya 0. Di D tinggi maksimum, berarti kelajuannya 0 di sana. Yang berarti EK-nya 0. Ini. Sehingga kita dapatlah tinggi D adalah 4 meter. Seandainya ditanya cos alfa, maka kita gambarkan titik C itu 10 meter jari-jarinya, titik D juga 10 meter karena ini kan jari-jari juga. Nah, kita buat segitiga, terus kita kan udah tahu nih tinggi D itu 4 meter dari C. Ya, jadi panjang sisi yang ini nih itu adalah 6 meter. Alfanya kan di sana tuh. Nah, jadi cos alfa itu adalah sisi samping per miring. Jadi 6/10 sama dengan 0,6. Saya akan membahas soal latihan uraian nomor 30. Sebuah balok berada pada sebuah bidang miring. Diketahui massa balok, diketahui juga koefisien gesekan kinetik antara balok dengan bidang dan juga kemiringan bidang. Lalu balok didorong ke atas oleh gaya sebesar 25 Newton. Yang ditanyakan adalah berapakah besar usaha totalnya. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan W oleh sigma F sama dengan sigma F kali S. Di sini kan yang ditanya usaha total. Jadi cukup kita menghitung gaya total dikalikan dengan perpindahannya. Ya, gaya total itu sama dengan menghitung resultan gaya. Nah, di sini kita gambar dulu ada gaya apa aja selain gaya dorong F. Ya, jangan lupa di sini kan bidangnya kasar. Jadi ada gaya gesekan. Nah, itu ya, sejajar bidang namun berlawanan arah gerak. Kemudian kalau di bidang miring maka ada komponen X dari W. Nah, yang arahnya juga sejajar sama bidang. Sekarang kita hitung sigma F-nya. Berarti pertama kita harus menggambar semua gaya yang bekerja pada balok. Ya, jangan lupa kalau di bidang miring, W itu terurai menjadi WX dan WY. Lalu karena bidangnya kasar, berarti ada gaya gesek yang melawan arah gerak. Ya, selain itu ada satu lagi yaitu gaya normal, arahnya tegak lurus bidang. Nah, kita hitung sigma F yang sejajar dengan gerak.
berarti itu yang sejajar dengan gerak adalah F, gaya dorong, lalu gaya gesek, F kecil, dan WX. Ya, F ke atas, WX, dan gaya gesek ke bawah. Jadi ini F kecil min WX. Kita uraikan, gaya gesek itu mu kali normal. Nah, lalu kalau di bidang miring, normal itu sama dengan WY. Ya, nah kita hitung dulu berapa WX-nya, hitung juga berapa WY-nya. Ya, ini sudah dibahas di bab hukum Newton, jadi saya tidak akan ulang lagi dari mana nilai WX itu W sin dan WY itu dari W cos. Kita tinggal masukkan aja ini angkanya. Ya, F-nya gaya dorong 25 Newton, mu-nya 0,25, W-nya 12, WX-nya 16, sehingga diperoleh nilai sigma F sama dengan 6 Newton. Ya udah, kita tinggal masukkan ini ke sini ya. Sigma F sama dengan 6, jadi W 6 kali 5, sehingga dapatlah besarnya usaha total adalah 30 Joule. Berikutnya saya akan bahas variasi soal lainnya dari soal PG nomor 31. Tongkat panjangnya 40 cm. Ini ya, tegak di atas permukaan tanah. Dijatuhi martil seberat 10 kg dari ketinggian 50 cm dari atas ujungnya, dari atas ujung tongkat maksudnya. Ya, jadi seperti ini 50 cm. Jika gaya tahan rata-rata tanah 10 pangkat 3 Newton, ini berarti 1000 Newton. Ya, maka banyaknya tumbukan martil yang diperlukan agar ini tongkat masuk semua ke dalam tanah. Nah, jadi seperti ini ya. Martil dijatuhkan di atas sebuah tongkat. Nah, masuk tongkatnya. Kemudian diangkat lagi martilnya 50 cm, jatuhkan lagi, masuk lagi tongkatnya. Makin lama makin masuk. Nah, berapa kali si kepala tongkatnya ini rata dengan tanah? Gitu soalnya. Kita selesaikan ya. Mula-mula kan martilnya di atas kepala tongkat 50 cm, itu posisi 1. Kemudian martilnya jatuh. Nah, pada saat mengenai kepala tongkat itu posisi 2. Kemudian setelah martilnya masuk, kepala martilnya itu ada di posisi 3. Dari posisi 1 ke 2 kan nggak ada gesekan tuh. Jadi berlaku kekehamilan mekanik. EM2 sama dengan EM1. Ya, seperti ini. Nah, EM2-nya nggak perlu diubah EP2 tambah IK2 ya. Nanti kita lihat. Nah, EP1 berarti MGH. Tapi EK1 0 karena kan dijatuhkan. Ya, jadi kecepatan awal martilnya 0. Nah, lalu kita masukin angkanya. Massa martilnya 10 kg. Gravitasi 10, ketinggiannya 50 cm kan dari atas kepala tongkat di 0,5 meter. Dapatlah energi mekanik di titik 2 itu adalah 50 Joule. Di titik 2, martil menumbuk tongkat. Jadi energinya pindah ke tongkat. Sehingga tongkat nancep ke dalam tanah. Nah, di tanah pasti ada gesekan. Jadi tidak berlaku hukum kekerasan energi mekanik. Jadi kita pakai persamaan usaha oleh gaya non-konservatif itu mengurangi energi mekanik benda. Ya. Nah, di titik 3 itu setelah nancep ya, kan tongkatnya diem. Jadi energi mekaniknya 0. Ya. Tinggallah EM2 yang sudah kita hitung tadi 50 Joule. Ya memang kita menganggap bahwa seluruh energi dari martil pindah ke tongkat ya. Tidak ada energi yang hilang gitu. Padahal mungkin sebagian kan akan berubah menjadi energi bunyi dan panas. Tapi kita abaikan. Nah, kita masukin angkanya. Gaya geseknya 1000 kan. Kemudian EM2-nya 50. Sehingga kita dapatlah tongkat masuk ke dalam tanah sejauh 5 cm.
Nah, setelah itu kan martil diangkat lagi setinggi 50 cm dari kepala tongkat, dijatuhkan lagi. Nah, tapi kan perhitungannya sama kayak tadi, satu ke dua nggak ada gesekan, jadi berlaku hukum kunci mekanik. Dua ke tiga itu ada gesekan, jadi pakai persamaan yang ini. Usaha oleh gaya non-konservatif itu mengurangi energi mekanik, angkanya sama persis, jadi dapatlah turun lagi 5 cm. Sehingga totalnya dari yang pertama menjadi 10 cm. Nah, panjang tongkatnya kan 40 cm tuh. Nah, setiap kali martilnya jatuh, masuk 5 cm, masuk 5 cm. Jadi, kalau ditanya berapa kali supaya jadi rata dengan permukaan tanah, ya tinggal kita bagi aja. 40 cm bagi 5 cm, jadi 8 kali. Oke, segitu dulu pembahasan soal hari ini. Silahkan kalian pelajari ya. Kalau masih kurang ngerti ya diulang-ulang aja video ini. Ya boleh kalau mau di like atau di subscribe juga. Selanjutnya kalian mengerjakan soal latihan PG nomor 29, 30, dan 32 ya. Selamat belajar, stay at home, and God bless you all.